Oke, cek, 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 cek. Oke, terdengar ya suaranya. Sudah ada transkripnya. Siap, rekam. Oke, oke. Selamat malam teman-teman. Selamat datang dalam video rekaman ya, bukan kuliah. Video rekaman mata kuliah Ekonometrika. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Christian Saotraja. Saya adalah dosen praktisi yang ditugaskan oleh kampus untuk mengajar teman-teman dalam mempelajari ekonometrika. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan kontrak kuliahnya. Jadi teman-teman sebelum kelas dimulai ya, berarti hari Kamis sebelum setengah 8 malam, teman-teman wajib membaca yang materi dari buku yang akan nanti saya sampaikan. Saya nanti akan mengupload bukunya, serta akan mengupload juga RPS dari eh, ekonometrika ini, supaya teman-teman tahu gambaran dan juga nanti apa yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki kuliah. Jadi teman-teman saya harap sebelum masuk kelas, sebelum join LMS-nya, teman-teman sudah harus membaca materi supaya teman-teman sudah mengerti kulit-kulit dari apa yang mau kita pelajari, apa yang mau saya ajarkan, oke? Terus karena ekonometrika ini eh, sangat ber apa ya, heavy on hitung-hitungan. Jadi dan juga mungkin eh, hitung-hitungannya juga cukup sulit. Jadi kita akan menggunakan software matematika yang digunakan itu teman-teman boleh memakai Stata, kemudian atau pakai R atau eViews atau SPSS. Jadi teman-teman silahkan menggunakan software statistik atau software matematika ini untuk kita supaya bisa praktek nanti di kedepannya. Teman-teman juga boleh diperbolehkan juga untuk menggunakan pakai Excel juga boleh. Tapi saya merekomendasikan 4 software ini. Terus teman-teman juga diperbolehkan untuk menggunakan AI selama perkuliahan dari sekarang sampai nanti UAS itu diperbolehkan, tetapi kecuali teman-teman ketika mengerjakan ujian UTS atau UAS, teman-teman tidak diperbolehkan menggunakan AI. AI maksudnya seperti Google Gemini, kemudian ChatGPT, dan apa lagi ya? Itulah pokoknya seperti itu. Pokoknya AI yang lagi rame-rame dibicarakan ini ya. Kemudian teman-teman juga wajib mengerjakan tugas, nanti akan saya kirimkan tugas juga, dan mengumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan dalam LMS. Biasanya H-1 sebelum kita perkuliahan. Terus keterlambatan mengirimkan tugas itu akan mengurangi nilai tugas teman-teman. Jadi, teman-teman kalau misalkan terlambat 10 menit, teman-teman akan dikurangi poinnya sebanyak 10 poin. Atau teman-teman misalkan terlambat 20 menit, teman-teman akan dikurangi poinnya 20 poin. Oke? Itu saja teman-teman. Mari kita masuk ke eh, materi ya. Ah, apa itu ekonometrika? Ekonometrika, apakah ekonomi campur matematika? Ya, ada benar juga kalau ekonomi campur matematika, karena itu kita dalam ekonometrika itu kita mencampurkan konsep ekonomi, konsep teori-teori ekonomi, dan membuktikan teori-teori ekonomi itu dalam bentuk persamaan matematika. Oke, jadi secara formalnya, menurut Studemund, ini adalah penulis buku dari ekonometrika. Ekonometrika adalah pengukuran analisis kuantitatif terhadap fenomena ekonomi dan bisnis. Di sini ada 3 frasa yang harus saya pecah dulu. Saya harus jelaskan terlebih dahulu. Pertama itu pengukuran analisis, pengukuran. Maksud saya pengukuran. Jadi ekonometrika itu mengukur apa yang teori makroekonomi katakan. Jadi sebagai contoh nih, teori makroekonomi mengatakan jika pajak dinaikkan, daya beli masyarakat akan turun. Nah, tapi teori tidak pernah menyebutkan angkanya. Nah, disinilah ekonometrika masuk untuk melakukan pengukurannya. Jadi kan kita nggak hanya sekedar berteori saja, tetapi kita melakukan pembuktian dari teori tersebut. Oke?
Nah, dengan ekonometrika, kita tidak lagi sekedar berteori, tapi kita mengukur pasti jika tarif PPN naik 1% contoh ya, berapa triliun rupiah daya beli masyarakat akan turun. Kita mencari angka pastinya. Nah, ekonometrika itu menuntut objektivitas. Kemudian di situ ada kata kuantitatif, teman-teman. Nah, kata kuantitatif berarti kita tidak bermain dengan opini, terus asumsi dan juga perasaan teman-teman, melainkan dengan data dan rumusan matematika. Nah, teman-teman tidak bisa bilang, misalkan contoh ya, ada program seperti program MBG, terus program apa lagi ya? Program MBG ya paling sering kita bicarakan ya. Program MBG itu sukses atau gagal hanya dari berita, apalagi berita-berita dari IG, terus berita-berita dari ya banyak kan IG ya, IG, Twitter dan lain-lainnya dari sosial media terlebih. Nah, dalam kita tuh untuk membuktikan apakah program seperti contoh yang seperti saya sampaikan tadi, MBG itu gagal atau tidak, kita harus kumpulkan data runtun waktunya atau data time series-nya, serta data wilayahnya atau cross-section-nya. Nah, masukkan itu ke dalam model statistik dan biarkan angka yang berbicara. Supaya apakah program tersebut secara uji statistik benar-benar memberikan dampak yang signifikan secara positif atau kebetulan semata saja. Ini yang membedakan ekonometrik dengan matematika atau statistik murni. Nah, kalau orang statistik murni itu mungkin asik mengutak-ngatik eh, peluang dari dadu yang keluar seperti apa gitu. Apakah bisa 66 atau 61 dan sebagainya. Nah, kalau orang ekonometrika selalu berpijak pada kejadian nyata di lapangan ya. Inilah maksudnya dari fenomena ekonomi dan bisnis. Rumus statistik itu hanya alat tools untuk mengetahui fenomena ekonomi dan bisnis dan menyelesaikan masalah yang pada fenomena tersebut. Nah, contoh fenomena seperti fluktuasi nilai mata uang rupiah, nilai tukar uang mata uang rupiah terhadap dolar, terus kemudian efektivitas MBG, kemudian efektivitas dana desa dan sebagainya. Nah, di sini ada orang yang mungkin teman-teman laki-laki ya biasanya yang kenal dengan sosok yang saya tampilkan di layar. Namanya Coach Justin. Nah, Coach Justin pernah bilang, data itu nggak ada value-nya sama sekali. Ini harus dipatahkan ya teman-teman ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dengan adanya data, terus kita modelkan dalam model ekonometrik atau model statistik, kita bisa berbicara dengan data tersebut. Memang data itu nggak ada value-nya sama sekali kalau tidak diproses dalam satu model. Tapi kalau kita proses dalam satu model, dalam model ekonometrik atau model statistik, itu kita bisa mengetahui, kita bisa menarik kesimpulan dari data tersebut atau inference. Nah, ekonometrika itu tidak terbatas pada fenomena ekonomi dan bisnis, tetapi ekonometrika juga bisa digunakan untuk berbagai hal, teman-teman. Nah, seperti contoh seperti yang slide yang saya sampaikan, ini ada dua klub sepak bola, Brentford sama Brighton and Hove Albion. Nah, mereka itu menggunakan metode ekonometrika dalam mencari pemain yang bagus tetapi dengan harga yang murah. Mereka seperti saya sampaikan sekali lagi, mereka menggunakan metode ekonometrika atau metode statistik dalam mencari pemain yang mana yang bagus tetapi dengan harga yang murah. Nah, konsep ekonometrika ini disebut sebagai konsep Moneyball. Teman-teman bisa nonton film Moneyball. Nah, film Moneyball itu juga menjelaskan bagaimana statistik atau ekonometrika digunakan dalam olahraga. Kalau di Moneyball diguna dalam film Moneyball itu olahraganya kalau nggak salah baseball ya, olahraga baseball. Tetapi dalam dunia nyata
Konsep ekonometrika ini bisa digunakan dalam berbagai hal, contohnya yang seperti ini, sepak bola dan juga baseball. Nah, kemudian bedanya statistik ekonomi dan ekonometrika itu apa sih? Nah, beda ya. Statistik ekonomi dan ekonometrika itu beda. Nih, jadi kalau statistik ekonomi itu dia hanya mendeskripsi, ya. Ini sifatnya itu mendeskripsi, menggambarkan keadaan faktual tentang kondisi ekonomi di dunia nyata. Statistik ini berurusan dengan pertanyaan, apa yang terjadi dan berapa angkanya. Jadi dia hanya menyediakan, dia hanya jembrengin aja dan merangkum data ekonomi mentah, berapa angkanya gitu. Jadi dia tidak menganalisis lah istilahnya ya. Dia hanya kasih gambaran nih kepada pembaca dari laporan statistik tersebut. Nah, statistik juga seperti sifatnya ya, dia juga menggunakan teknik dalam pengukuran pengukuran kuantitatifnya, dia itu hanya menggunakan teknik statistik deskriptif seperti rata-rata, median, angka indeks, dan persentase untuk merangkum dan menyajikan informasi. Nah, outputnya dia itu hanya berbentuk seperti tabel, grafik, sama angka indeks. Nah, outputnya seperti itu saja. Nah, kalau contoh nyatanya itu yang, aduh sebentar ya, contoh nyatanya itu seperti mengumpulkan data dari pasar untuk menghitung produk domestik bruto. Kemudian terus mengukur tingkat inflasi bulan lalu sama persentase tingkat pengangguran. Itu kan biasanya dikumpulkan ya datanya dari BPS, Badan Pusat Statistik, untuk mengukur PDB, terus inflasi sama tingkat pengangguran. Mereka hanya menjembrengin angkanya saja. Nah, kalau ekonometrika beda ya. Ekonometrika itu dia menguji hipotesis, kemudian menaksir hubungan antara variabel ekonomi dan melakukan forecasting atau peramalan. Ekonometrika ini menjawab pertanyaan mengapa ini terjadi dan seberapa besar dampak pastinya. Jadi, ekonometrika ini sifatnya analitis dan inferensial. Dia menganalisis dan menyimpulkan atas suatu fenomena ekonomi tersebut akibat dari variabel-variabel yang berpengaruhi gitu. Nah, fungsi utamanya seperti yang saya sampaikan tadi, dia menguji kebenaran teori ekonomi dan meramalkan tren, forecasting. Dan juga tools yang dipakai itu nggak hanya tools yang seperti rata-rata, terus median, angka, kemudian kuartilan, dan sebagainya. Tetapi dia menggunakan tools regresi matematika. Dan juga dia menyampurkan regresi matematika itu dalam teori ekonomi dan juga inferensi statistik untuk membuktikan apakah suatu teori benar-benar berlaku di dunia nyata. Nah, output dari ekonometrika itu biasanya adalah parameter model, terus kemudian tingkat signifikansi dari dampak suatu fenomena ekonomi, dan proyeksi masa depan. Nah, ekonometrika ini, contohnya itu adalah, contohnya seperti gini, teori makroekonomi menyatakan bahwa jika tingkat suku bunga naik, investasi akan turun. Nah, ekonometrika mengambil data statistik suku bunga dan investasi dari masa lalu untuk menghitung secara spesifik seberapa besar penurunan investasi yang akan terjadi jika suku bunga dinaikkan sebesar 1%. Jadi teorinya apa? Kita buktikan dengan model ekonometrika, model matematika OLS, ordinary least square, itu kita buktikan dan ternyata benar apa yang teori katakan, benar juga. Oh, kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwa teori tersebut adalah valid. Dan kita bisa proyeksikan di masa depan, kalau misalkan pemerintah menaikkan suku bunga berapa sekian persen, berapa terjadi penurunan tingkat ekonomi gitu. Nah, metodologi ekonometrika itu dibagi dalam 8 step, 8 tahapan. Nah, yang pertama itu menentukan teori atau hipotesis yang mau diteliti.
Sebagai contoh, kita misalkan mau meneliti teori ekonomi Keynesian. Nah, teori ekonomi Keynesian kan menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh ya, misalkan kita mau meneliti teori makroekonomi Keynesian yang menyatakan bahwa eh, peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan PDB. Nah, jadi hipotesis kita itu adalah ada hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan PDB, pendapatan domestik bruto. Oke. Nah, setelah kita tentukan teori dan hipotesisnya, kita menspesifikasi model matematika dari teori tersebut. Nah, teori yang masih berupa kalimat tadi, kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Nah, model ini yang kita buat seperti ini. Y sama dengan beta 1 plus beta 2 kali X. Itu yang hubungannya bersifat deterministik. Nah, setelah kita sudah menspesifikasikan model matematika dari teori tersebut, kita spesifikasikan model matematika tersebut dalam model statistik atau model ekonometrika dengan menambahkan huruf mu. Ini ya, mu. Mu itu yang ini. Ntar ya, saya kasih pointer. Nah, ini huruf mu. Ya, 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 Sus. Nah, mu ini bukan sekedar huruf biasa aja. Huruf mu ini adalah dalam dunia saya jelaskan dulu ya. Dalam dunia nyata, hubungan antara variabel ekonomi itu tidak pernah pasti atau exact 100%. Nah, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi PDB selain belanja negara, misalnya inflasi, ekspor, atau investasi swasta. Nah, mu inilah dari apa namanya inflasi sama ekspor investasi swasta. Ini di sinilah mu ini. Mu ini adalah error term atau faktor-faktor lain yang sebenarnya tidak kita spesifikasikan dalam persamaan ekonometrika. Jadi kita Y-nya kan, aduh saya lupa tadi jelasin. Y-nya itu adalah tadi adalah PDB, sementara X-nya itu adalah pengeluaran dari pemerintah. Kita mempelajari apa dampak dari pengeluaran pemerintah terhadap PDB, tingkat PDB. Nah, mu ini sebenarnya adalah faktor-faktor lain yang kita tidak spesifikasikan. Nggak usah kita cari sebenarnya. Kita cuman karena kita dalam penelitiannya cuman mau ngasih tahu berapa sih dampak dari X ini terhadap Y. Nah, kemudian setelah kita menspesifikasi model statistik atau ekonometrika, kita kumpulkan datanya. Ya, kita tidak bisa menguji model tanpa angka sungguhan. Nah, dalam tahapan ini kita mencari data empiris untuk variabel Y. Kalau Y itu adalah PDB dan X itu adalah pengeluaran pemerintah. Sesuai model yang sudah dibuat. Data bisa berupa time series, cross section, atau panel. Contoh kasusnya contoh kasusnya kita bisa unduh, kita bisa download data historis nilai PDB di Indonesia dan realisasi APBN selama 20 tahun terakhir dari publikasi BPS atau Kementerian Keuangan. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan datanya tersebut, estimasi parameter dari model ekonometrika. Nah, pada tahapan ini kita menghitung atau data, ngeran data dari software. Ngeran data, kita masukkan data ke software, kita run data tersebut pakai software untuk mencari nilai numerik dari beta 1 dan beta 2 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Nah, biasanya kita menggunakan metode persamaan OLS, Ordinary Least Square. Nanti akan saya ajarkan apa itu OLS. Nah, setelah data diolah, nah, katakanlah kita dapat hasil estimasinya beta 2-nya itu sama dengan 1,5.
Artinya secara historis, setiap kenaikan belanja pemerintah sebesar 1 triliun rupiah akan meningkatkan PDB sebesar 1,5 triliun rupiah. Nah, pengujian hipotesis tadi kan sudah kita dapat ya. Misalkan, ya, dalam step 6 kita pengujian hipotesis. Nah, setelah kita dapat angka 1,5, terus kita tanya kembali, apakah angka itu sudah bisa dipercaya? Nah, apakah secara statistik itu signifikan? Nah, tahap ini menguji apakah hasil estimasi kita sesuai dengan teori awal dan bukan terjadi karena faktor kebetulan. Nah, ini kita bisa lihat dari angka p-value atau menguji uji T. Nanti teman-teman, nggak usah dipikir apa itu p-value uji T, nggak usah. Itu ada di pertemuan selanjutnya. Kita bisa mengukur signifikansi sama validitas dari data tersebut. Jika hasilnya signifikan secara statistik dan tandanya positif, maka teori tersebut berlaku untuk kasus data kita. Kemudian setelah kita menguji hipotesis, kita melakukan forecasting. Nah, jika modelnya sudah terbukti valid dan lulus uji statistik, model tersebut bisa dipakai untuk meramal masa depan. Jadi kita masukkan nilai masa depan dari variabel X untuk memprediksi nilai variabel Y. Misalkan kita pengen tahu tahun depan pemerintah berencana menetapkan government spending-nya atau X-nya sebesar 3.300 triliun. Nah, kita bisa prediksi nih angka PDB yang akan tercapai tahun depan menggunakan model persamaan yang tadi. Kemudian, yang ke-8, yang terakhir, itu memakai model untuk kontrol atau kebijakan. Aduh, mata saya sakit. Nah, ini adalah puncak dari tujuan ekonometrika. Hasil temuan itu tidak hanya berhenti ketika kita forecasting atau di atas kertas saja, tapi digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Jadi dengan data tersebut, pemerintah atau teman-teman misalkan mau teman-teman jadi pembuat kebijakan, dia bisa membuat kebijakan berdasarkan data-data dan juga model ekonometrika yang sudah diberikan. Gitu. Nah, tipe-tipe ekonometrika itu juga terbagi dalam tipe-tipe. Nah, ekonometrika itu dibagi dalam 2 tipe. Terus sebentar ya. Duh, mata sakit banget. Aduh, bentar teman-teman ya. Nah, tipe-tipe tipe-tipe ekonometrika itu dibagi dalam yang pertama 2 tipe, yaitu adalah teori dan aplikasi. Ekonometrika teori versus ekonometrika aplikasi. Nah, kalau ekonometrika teori itu mereka mempelajari sifat-sifat matematika dari model statistik serta mengembangkan metode atau alat ukur statistik yang baru. Nah, ibaratnya itu seperti insinyur yang bertugas merancang dan menyempurnakan mesin kalkulator, memastikan rumus di dalam kalkulator itu tepat dan tidak error. Jadi mereka mengembangkan rumus statistik. Kalau ekonometrika aplikasi itu menggunakan metode-metode yang sudah diciptakan oleh ekonometrika teori untuk memecahkan masalah ekonomi di dunia nyata, menguji teori dan merumuskan kebijakan. Jadi kalau ekonometrika teori itu mereka ciptain rumus. Nah, kalau aplikasi mereka menggunakan rumus yang sudah dicipta oleh ekonometrika teori untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah di ekonomi di dunia nyata. Nah, dalam dua ekonometrika teori dan juga ekonometrika aplikasi, itu mereka ada 2 pendekatan. Yang pertama klasik, yang kedua Bayesian. Nah, kalau pendekatan klasik itu sifatnya tetap, namun kita tidak mengetahuinya. Kita menggunakan sampel data empiris untuk mendebak nilai tersebut. Nah, pendekatan klasik itu sangat bergantung pada objektivitas data historis yang ada. Pendekatan ini melahirkan konsep yang paling sering kita dengar, p-value,
terus tingkat signifikansi, dan uji hipotesis. Nah, kalau pendekatan Bayesian, ini berbeda banget dengan klasik. Parameter di sini dianggap tidak pasti dan memiliki probabilitas atau distribusi yang acak. Nah, analisis dalam pendekatan ekonometrika Bayesian itu dimulai dengan memasukkan keyakinan awal yang biasa berasal dari pengalaman, terus expert judgment, atau teori terdahulu. Ketika ada data empiris baru yang masuk, keyakinan awal tersebut diperbarui menjadi keyakinan akhir. Nah, itu mungkin kita akan bisa tahu caranya, tahu gambarannya. Teman-teman silakan baca dulu di, sebentar ya. Oh, sakit banget. Teman-teman bisa baca di buku ya, untuk bisa lebih jelasnya. Nah, eh, setelah kita mengetahui konsep-konsep dasar dari ekonometrika, kita juga harus tahu nih jenis-jenis data dari statistik, jenis-jenis data. Yang pertama itu data time series. Nah, data time series itu apa sih? Data time series itu adalah data yang dikumpulkan dari satu entitas. Satu entitas itu maksudnya adalah negara, perusahaan, atau individu. Apalah, entitas itu adalah suatu badan. Individu, eh, negara, perusahaan, atau apa. Tetapi diamati dalam data yang pokoknya ya saya ulangi lagi ya, data yang dikumpulkan dari satu entitas, tapi diamati dalam banyak periode waktu yang berurutan. Tujuannya adalah melihat pergerakan atau tren entitas tersebut dari waktu ke waktu. Contohnya itu adalah data suku bunga acuan setiap bulan dari tahun 2015 hingga 2025. Ini datanya kan urut ya dari waktu tahun 2015 sampai dengan 2025. Terus yang kedua data cross section. Data cross section ini kebalikan dari time series. Data ini dikumpulkan dari banyak entitas, ya, banyak entitas ya. Tadi kan satu entitas yang time series ya. Kalau ini banyak entitas, tetapi hanya diamati dalam satu titik waktu tertentu saja. Misalkan dalam 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, dan sebagainya. Tujuannya adalah membandingkan kondisi antar entitas pada saat yang bersamaan. Contoh kasusnya, contohnya supaya dapat gambaran, data PDB, pendapatan domestik bruto setiap daerah, dari 34 provinsi di Indonesia hanya pada ya, saya garis bawahi, hanya pada tahun 2025 saja. Itu contoh. Kemudian data pool. Data pool ini tuh adalah gabungan dari beberapa data cross section yang diambil dari titik waktu yang berbeda. Jadi eh, eh, data cross section yang diambil dari titik waktu yang berbeda. Ciri utamanya itu adalah entitas yang diamati tidak harus sama persis, ya. Jadi dalam waktu yang berbeda, entitasnya itu tidak sama persis. Misalkan satu tahun 2025, eh, apa ya, provinsinya tiga. Sebentar, sebentar. Saya kasih gambaran gini aja. Ketika survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2020 sama tahun 2025, respondennya itu tahun 2020 mungkin berbeda dengan responden yang tahun 2025. Nah, itu sangat berbeda ya. 2020 mungkin ada yang meninggal, tahun 2020 sama tahun 2025 mungkin berbeda, mungkin karena ada yang meninggal, ada yang tidak menjawab respondennya, tidak menjawab kuesionernya, dan sebagainya gitu. Jadi, data pool ini, saya ulangi kembali ya, adalah gabungan dari beberapa data cross-section yang diambil dari titik waktu yang berbeda, dan juga entitasnya yang diamati dalam waktu yang berbeda itu tidak harus sama persis. Oke. Nah, kalau data panel sama seperti data pool, dia gabungan antara time series dan cross section, tetapi harus ada syarat yang berlaku. Data ini mengamati banyak entitas dan diamati secara berulang-ulang dalam banyak periode waktu. Syaratnya adalah entitas yang diamati harus persis sama dari waktu ke waktu. Contohnya,
Data rasio kemandirian fiskal dari 34 provinsi yang dicatat setiap tahun dari 2015 hingga 2025. Ingat ya tadi ya, data entitas 34 provinsi dari 2015 hingga 2025. 34 provinsi itu sama terus dari 2015 sampai 2025. Tidak berubah dari tahun ke tahun. Nah, yang terakhir adalah data longitudinal. Nah, kalau data longitudinal ini agak rumit karena gini, dalam literatur ekonometrika, istilah ini sering dianggap sinonim dari data panel. Namun secara spesifik, longitudinal itu biasanya merujuk pada data survei yang berskala mikro. Mikro itu maksudnya adalah individu atau rumah tangga yang dilacak dalam rentang waktu yang sangat panjang, seringkali puluhan tahun. Contohnya seperti eh, eh, survei kehidupan keluarga di Indonesia atau Indonesian Family Life Survey. Nah, survei ini melacak sampel ribuan rumah tangga yang sama di Indonesia sejak tahun 1993, terus didatangi lagi tahun 1997, 2000, 2007, hingga 2014. Tujuannya itu untuk melihat bagaimana dinamika ekonomi keluarga, pendidikan, dan kesehatan satu keluarga yang sama berevolusi selama puluhan tahun. Jadi, kalau longitudinal itu sifatnya mikro, tetapi panjang sekali periode waktunya, gitu. Bisa sampai 20 tahunan. Nah, dari pengalaman saya mengajar ekonometrika, itu seringkali itu tertukar eh, data pool sama data panel. Kalau ingat ya teman-teman, kunci penekanannya ada di identitas entitasnya. Jika subjek yang diamati sama persis terus-menerus, itu panel. Tapi jika subjek yang kita amati observasi itu adalah berbeda dari periode waktu yang berbeda tersebut, itu adalah data pool. Oke, sepakat ya? Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis data, kita juga harus mengetahui jenis-jenis skala. Nah, skala itu apa sih? Skala itu, bentar ya. Yang pertama itu adalah skala nominal. Skala itu, skala nominal itu berfungsi sebagai label atau pengelompokan saja. Angka di sini nih, 1, 2, itu tidak memiliki nilai matematis, tidak ada urutannya. Jadi, kalau misalkan wanita dikasih 1, pria dikasih 2, belum tidak berarti bahwa pria itu mempunyai kekuatan 2 kali lipat dari wanita. Enggak. Jadi, tidak ada urutannya. 1 dan 2 itu sifatnya sama saja gitu. Dia hanya bersifat label. Begitu juga yang di sini, bank konvensional sama bank syariah. Tidak semerta-merta bahwa bank syariah lebih kuat daripada bank konvensional. Ini hanya bersifat pelabelan saja. Nah, yang kedua itu adalah skala ordinal. Skala ini berupa kategori yang sudah memiliki urutan atau tingkatan, namun jarak antara tingkatannya tidak sama atau tidak bisa diukur secara pasti. Kita tahu paling A itu lebih tinggi, B itu lebih rendah, C itu lebih rendah kalau dalam penilaian mahasiswa. Tapi kita tidak tahu apakah A itu dan B itu selisihnya sangat sedikit atau selisihnya lebar gitu gapnya. Enggak, kita nggak bisa mengetahui gitu. Contohnya itu adalah seperti credit rating. Ada triple A, double A, single A, triple B, double B, dan seterusnya sampai C. Nah, kita tidak mengetahui nih gapnya berapa selisihnya antara triple A, double A, A, triple B, dan seterusnya. Kita nggak bisa mengukur pasti gitu. Yang kita tahu, triple A itu lebih baik daripada double A. Dan begitu juga, triple B itu lebih buruk daripada single A. Itu kita udah tahu, tapi kita nggak tahu seberapa buruknya, seberapa baiknya dalam konsep matematika. Kita nggak bisa mengukur. Sama juga dalam skala Likert pada kuesioner. Biasanya kan kalau kita isi ya dalam satu survei, 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 setuju, sangat setuju.
Tapi kita tidak tahu eh, seberapa gap, seberapa besar gap antara sangat setuju sama setuju. Itu kita tidak mengetahui karena itu sifatnya subjektif dari yang mengisi kuesioner. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah skala interval. Skala ini memiliki urutan, memiliki jarak yang pasti dan sama antar angkanya, tetapi tidak memiliki nilai nol. Nol yang mutlak ya, nol yang absolut. Nol, nol, nol itu maksudnya ya benar-benar kosong gitu, kosong tidak ada apapun. Artinya angka nol di sini bukan berarti keadaan tersebut kosong atau tidak ada sama sekali. Data ini bisa ditambah atau dikurang, tapi tidak bisa dikali dibagi untuk membuat perbandingan rasio. Seperti contohnya suhu udara 0 derajat Celcius. Itu kan berarti bukan berarti tidak ada suhu sama sekali. Ya kan berarti suhu 0 derajatnya cuma karena diukur dari titik beku air. Dan suhu 40 derajat Celcius itu bukan berarti 2 kali lipat lebih panas secara harafiah dibandingkan 20 derajat Celcius. Nah, kalau tahun, sama juga dengan tahun. Tahun 2020, 2024, 2026, selisih dari 2020 ke 2024 sama dengan 2024 ke 2028. Itu ada selisih 4 tahun ya. Tapi tahun 0 itu, ada tahun 0 kan? 0 sebelum, 0 pas Masehi, ada kan? Nah, tahun 0 itu kan bukan berarti waktu tahun 0 itu tidak ada kan? Waktu waktu tahun 0 itu tidak ada gitu. Ngerti nggak sih? 0 0 kan dalam konsep matematika 0 itu kan berarti ketidakadaan kan? Nah, tahun 0 apakah itu tidak ada kehidupan? Iya, tetap ada kehidupan kan, karena ada satu sebelum Masehi, dua sebelum Masehi, dan seterusnya gitu. Jadi nol di sini itu bukan berarti menandakan bahwa itu adalah ketidakadaan, tetapi nol di sini ada, tetapi itu hanya sebagai penanda saja gitu. Nah, yang terakhir ini adalah skala rasio. Ini adalah skala pengukuran paling tinggi, memiliki urutan, jarak yang jelas, dan memiliki nilai nol yang mutlak. Angka 0 berarti memang tidak ada sama sekali karena punya 0 mutlak. Data ini sah secara matematis untuk dikali dan dibagi. Contoh kasusnya, penerimaan pajak negara. Jika penerimaan negara 0, berarti memang sama sekali tidak ada uang masuk. Nah, kalau penerimanya 200 triliun, berarti tepat 2 kali lipat dari 100 triliun. Terus volume transaksi RTGS, tingkat suku bunga. Kalau misalnya suku bunganya 6%, itu adalah 2 kali lipat dari 3%. Suku bunga 0% itu berarti benar-benar tidak ada bunga. Umur lama bekerja 10 tahun, 5 tahun. Kalau misalkan 0 tahun berarti memang tidak punya pengalaman bekerja. Oke, mengerti ya teman-teman ya? Nah, teman-teman sudah belajar tadi kan konsep skala, konsep ekonometrika. Nah, teman-teman kalau pengen tahu bagaimana data tersebut bentuknya apa, teman-teman silahkan ngecek di bps.go.id, data World Bank, satu data Kemenq, Kaggle, Open Data, data Gov gitu. Teman-teman silahkan cek di Google banyak. Kita teman-teman cari dataset apa yang mau kita teliti dan cari data tersebut gitu. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Nanti akan saya kirimkan tugas untuk teman-teman. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan minggu depan dimulai. Terima kasih teman-teman. Siang. Selamat siang, selamat malam.